wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, kelas 4 SD semester 2. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar dengan baik. Sebaiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. 2. Dengan menyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai usaha pelestarian sumber daya alam yang termuat di dalam mata pelajaran PPKN. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, meskipun digunakan secara terus-menerus, karena dapat diperbarui atau didaur ulang atau dibuat kembali, seperti contoh tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya sangat terbatas, tidak dapat diperbarui, tidak dapat didaur ulang, dan tidak dapat dibuat kembali. Seperti contoh emas, perak, tembaga, serta minyak bumi. Nah, anak-anak, melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kita harus melakukan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Berikut ini merupakan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. 1. Penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Melakukan daur ulang terhadap bahan bekas. 3. Penanaman kembali pada hutan bekas, tebangan atau reboisasi. Tidak menebang pohon secara sembarangan atau tebang pilih. 5. Tidak berburu hewan di hutan, terutama yang dilindungi undang-undang. 6. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring dan jala. 7. Tidak membuang sampah dan limbah di sungai dan aliran air lainnya. 8. Tidak menambang pasir secara sembarangan. Jadi, itu anak-anak perhatikan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam agar sumber daya alam yang ada di bumi kita tetap lestari. Baik anak-anak, berikut ada beberapa contoh perilaku manusia dan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, perilaku menangkap ikan dengan racun dan sejenisnya. Maka akibat yang ditimbulkan adalah ikan-ikan kecil akan mati dan punah. Makhluk lain ikut terkena racun. Lalu perilaku yang kedua yaitu membuang sampah di selokan. Maka akibat yang ditimbulkan adalah aliran air tidak lancar dan menyebabkan banjir. Perilaku yang ketiga, menebang hutan secara liar. Akibat yang ditimbulkan adalah hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. 4. Perilaku perburuan hewan. Maka akibat yang ditimbulkan adalah menyebabkan musnahnya hewan. Perilaku yang kelima yaitu boros bahan bakar, maka akibat yang ditimbulkan menyebabkan persediaan minyak bumi berkurang dan akhirnya habis. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ada lagu yang memiliki tempo cepat dan ada pula lagu yang memiliki tempo lambat. Contohnya yaitu lagu Lihat Kebunku. Lagu ini memiliki tempo agak cepat. Lagu ini diciptakan untuk mengajarkan tentang keindahan alam. Lagu ini juga mengajarkan tentang pentingnya melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar.
Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku secara bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, anak-anak, mudah bukan? Kalian tentu bisa mencobanya di rumah bersama anggota keluarga kalian. Bisa dengan bunda, ayah, kakak, atau adik. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan tugas. Nah, untuk itu, Bu Guru bacakan, nanti anak-anak jangan lupa menulis atau mengerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Soal yang pertama, sebutkan 2 jenis sumber daya alam. 2, sebutkan 3 usaha melestarikan sumber daya alam. 3, apa akibat jika manusia membuang limbah pabrik di sungai? 4, apakah yang dimaksud dengan tempo? 5, jelaskan isi lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan dari awal hingga akhir, tentu kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.